Ada nggak tersangkanya? Ada. Centang, terdakwanya ada. Pasalnya apa? Ada. Ditulis ada. Ada ahlinya ada. Ada ini. Pokoknya dicentangin semua. Ada. Kalau sudah ada semua, udahlah samain aja kan begitu. Itu sudah sudah diprediksi lah. Nah, saya itu ada beberapa konferen membicarakan mengenai itu. Ya udah kalau begitu nggak usah ngotot, standar aja. Masalahnya begini, banding itu kan bukan hanya sendirian, itu banding kan mengikat tuh, mengikat dengan Prio kan, peristiwanya sama. Nah nanti kalau di kasasi ada perbedaan penerapan hukum yang mana yang akan dicantumkan di situ. Ada beberapa kejanggalan penerapan hukum yang keliru. Salah satu contoh ketika tidak dihadirkannya ahli digital forensik. Itu dalam undang-undang tuh wajib. Tapi kan tidak dihadirkan. Karena tidak dihadirkan maka hakim melanggar pasal itu. Saya sebutkan saja ya 238. Itu tidak dilakukan. Di situ bunyinya adalah ahli wajib dihadirkan untuk memberikan keterangannya di persidangan. Wajib dihadirkan. Nah, dia nggak pakai. Oh ya, yang berikutnya, alat bukti itu diperoleh harus autentik, utuh. Ketika melihat dari alat bukti yang disajikan, itu ada yang hilang 15 jam. Nah, kalau dia tidak utuh, maka dia melanggar pasal 235. Bukti elektronik itu, ya terkait bukti elektronik kan ada di situ tuh, ya kan? Harus terjaga autentikasinya. Kalau tidak terjaga artinya apa? Artinya yang melanggar itu. Kemudian yang paling yang orang tidak tahu nih, bukti elektronik yang disajikan kemarin itu bukan hasil teng-teng ya, bukan hasil teng-teng, tetapi tambahan sendiri yang tidak dipahami oleh jaksa, yang tidak dipahami oleh hakim, yang tidak dipahami oleh pengacara. Tapi anehnya itu dijadikan alasan untuk mengambil keputusan. Padahal ketika saya mempertanyakan itu ke ahli, ini bukan produk saya. Ini bukan produk saya, ini bukan produk kami. Kalau bukan produk kami, lantas produk siapa? Karena dia yang dibutuhkan adalah keahliannya, tapi bukan produknya, artinya ada selundupan. Nah, anehnya selundupan itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Begitu, kawan-kawan. Saya belum kasih ya. Saya belum mau buka-bukaan ya. Ada yang kontrol saya di bawah ini. Ngono loh. Mister G. Iya, Mister, jangan terlalu terbuka, Mister. Iya. Yang terakhir. Ini clue-nya ya. Clue yang terakhir ya. Ini mudah-mudahan yang kontrol saya sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, aman. Aman ya. Yang terakhir ada info yang valid ya, bahwa Prio itu sejatinya sudah bersiul itu. Prio itu sudah bersiul. Nah, siulannya ada buktinya, ada. Memang benar ada orang lain. Siapa ada namanya, ya itu juga. Tapi dia nggak mau bicara vulgar kalau masih didampingi sama orang itu.
yang janjiin dia itu, yang janjiin ringan-ringan itu dia nggak mau bicara kayak kalau dia masih pendampingnya. Nah ini seharusnya Rio kan ingin tuh, Rio sekarang itu ingin hukumannya diringankan. Kita bilang bisa hukumannya diringankan asal kau ada orang lain. Iya Pak, ada orang lain. Nah, begitu ada kalimat ada orang lain, nah ini kita harus eng-eng nih, karena keluarganya harus mencabut dulu itu. Tidak ada manfaatnya ketika digunakan ancaman tuntutannya itu tuntutannya 20 tahun, vonisnya seumur hidup, nggak ada gunanya. Janjinya aku nggak tahu janjinya seperti apa ya, bilangnya ringan, kan ada bisik-bisikan yang ditayangkan juga itu, ada kekhawatiran kan, ada ancaman dan sebagainya. Jadi janjinya tidak dipenuhi, tuntutannya itu 20 tahun, hakim putuskan seumur hidup, itu artinya apa? Artinya nggak perlu dipakai lagi. Alih-alih mau banding itu cuma ngerecokin aja itu. Itu kalau orang lain yang jadi, makanya nggak, aku lihat tuh kenapa ngebet sekali ya untuk mendampingi itu. Itu ada something situ. Kemudian seandainya ini diganti dengan kesadaran keluarganya sendiri, kan Prio nggak nunjuk-nunjuk tuh. Prio itu kan asal terima aja. Keluarganya itu biarlah adiknya diringankan, tapi terus terang itu terjadi. Kalau itu terjadi, sudah nuklir yang kedua itu. Begitu ya, harus ada Bang Maksi, sepakat Mr. Z. Iya, kalau begitu saja, kalau nggak diganti, ya nggak bisa mau ngomong apa, dia nggak akan ngomong. Untuk mengganti pendampingnya harus keluarganya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, Diko tahu nih. Kenapa nggak terbuka? Diko tahu nih. Rio apa hubungannya dengan apa? Itu Diko tahu. Tapi ini saya mendapatkan dari sana ya. Ini saya mendapatkan dari sana. Ya. Setuju Mr. Ji. Ini Mr. Ji. Gitu. Apakah tidak berbahaya bagi Rio? Kan dia sekarang di lapas nih. Kan takutnya kayak di film-film nanti ada apa-apa di dalam kan gitu. Untuk menghalau agar dia tidak ganti PH misalnya. Ini makanya sebenarnya kemarin kan saya aku kan sebenarnya eng, tapi kan teman-teman inginnya itu ayo Mr. Z buka aja kan, nggak berarti dia nggak memperhatikan keamanan kan. Iya. Tapi kalau sudah bilang eng itu ya sudah sampai di situ. Tapi kan teman-teman ngajak, akhirnya aku terpancing kan. Lebih baik kalau mancing saya itu dengan sosis gitu loh. Udah dengan sosis Bang, dengan pucur gitu Bang. Nggak jadi sosis lagi Mr. Z. Jadi gini kawan-kawan, kalau kita ini bicara ini eng itu jangan. Karena apa? Begitu tahu atau begitu diketahui itu ada rencana lain satu langkah di depan kita nggak tahu. Kita ini kan orang jauh ya, informasinya juga terbatas pada kalau nengok ya kan. Sudah ada omongan itu. Kalau saya bilang omongannya nanti, omongannya apa Mr. Z? Jangan ditanya omongannya apa. Sudah bersiul sebenarnya. Sudah bersiul. Tapi hitung-hitungannya ini. Kalau dia ngomong, kalau dia ini, nanti itu ada novum di situ. Nanti kalau dia ngomong, nggak bisa karena pasti bertentangan dengan yang mendampingi, karena yang mendampingi itu sudah bagus, sudah prosedur.
Nah, kalau sudah prosedur, sudah mantap, sudah jos gandos, sudah ngapain? Bandingnya ini kan merusak. Iya, ngapain banding ayo, ngaco. Iya kan, bisa kasih tahu nih ya. Saya sudah mengatakan ini makanan enak sekali, mantap cara masaknya, yang nyajikan juga sudah bagus, pokoknya sempurna lah. Ngapain saya protes kalau sudah sempurna? Logika aja, Betul. ya nggak? Betul. Nah sama ini, bandeng itu begitu, bagus, sudah mantap, sudah jos gandos, sudah sesuai. Ngapain banding? Goblok. Ya enggak? Betul, Mr. Ji. Cari sensasi bang, cari sensasi bang. Nah, kalau aja mau cari sensasi, korbannya jadi ini masalahnya. Begitu, kawan. Ngopi. Teh. Bang Ari Ambon, sudah tidur. Sudah tidur belum? Waduh, selesai subuh ngopi, terus sarapan pagi sama ini ngerokok nih. Oh, Saya sambil buka handphone, nah lihat ini abangku lagi berikan pencerahan. Wah, ini murung dah. ini ada yang nanya Raja TikTok nih abang. Mr. Ji udah tidur belum? Saya itu tidur. Kemudian ada yang cerita mengenai sosis. Kebangunlah saya. Jadi gara-gara aku makan sosis. Iya. Sosisnya itu ditusuk apa? Sosisnya ditusuk apa ada kertasnya, Bang? Sosisnya nusuk ini. Aduh. Itulah Bang, kira-kira selamat ya. pagi. Kadang-kadang ini teman-teman kurang mengerti dengan apa yang disampaikan Mr. Ji. Tapi sebenarnya Komal Mr. Ji itu sudah mulai menyentuh, cuma nggak mau langsung nyentuh mundur supaya yang ada di Komal bisa berpikir loh. Kalau kita mah paham. Iya, kadang-kadang itu ada yang mancing. Bener nih teman-teman baik kadang-kadang ada yang mancing. Sudah dibilang, apa Mr. Ji? Ada lagi yang ngomong gini. Mr. Ji, aku tadi tuh dengerin ada nuklir. Jadi kok aku nggak pernah dengar nuklir? Kalau itu dirahasiakan malah ditanyain. Itu suruh aja gini Mr. Ji. Belajar ke Iran dulu. Ini kaitannya dengan ini kawan-kawan ya, saya kasih tahu kawan-kawan semua, kaitannya dengan banding itu kita sudah prediksi karena hitungannya kita bukan hitung-hitungan Indramayu, enggak. Jadi ini bagaimana hubungannya dengan tinggi, bagaimana dengan PT, bagaimana dengan Kejati, terus bagaimana dengan di sana, di hubungannya dengan adalah saya sebutkan. Ini bahaya ini, nggak usah dikeluarin semua, udah normatif aja kirim tung. Karena ini kan ada sesuatu yang coba teman-teman ingat tuh. Posisi advokat itu kan di kursi sebelah kiri daripada hakim kan. Iya. Posisi advokat itu sebelah kiri hakim, posisi jaksa sebelah kanan kan. Bentar lagi antar kakak bintang ke sekolah. Posisi jaksa itu sebelah kanan, posisi pengacara sebelah kiri. Kalau posisinya pindah itu berbahaya. Namanya kolaborasi. Kalau kolaborasi sudah berbahaya. Ya kan? Tugas daripada pengacara adalah melakukan pembelaan terhadap kliennya, oke? Betul. Itu sudah umum tuh. Tetapi kalau ada pengacara yang justru membantu jaksa untuk menghukum kliennya, itu kolaborasi, berbahaya.
Nah ini masalahnya di tingkat banding kalau ada kolaborasi berbahaya. Titik. Jangan ditanya lagi. Padahal pengacara itu sebagai penyeimbang ya abang ya. Iya, betul. Dia tempatnya kalau hakim tuh seperti kita ini menghadap handphone ini, pengacara ada di sebelah kiri, ya harus di sebelah kiri, nggak boleh dia nyebrang ke sebelah kanan. Kalau dia nyebrang di sebelah kanan, artinya ini kolaborasi. Nah, Itu artinya disposisi kali ya abang ya. nah, saya mau mengatakan begini, ketika posisi pengacara sudah pindah tempat ke posisi JPU, terus siapa yang bela terdakwa? Inilah fakta yang terjadi. Oke. Jadi kalau sudah pindah ke ini, nah terus posisi banding sekarang. Posisi banding, iya banding. Bagaimana dia bisa, pengacara bisa banding kalau mengatakan itu sudah sesuai prosedur, sudah mantap, sudah layak, sudah begitulah. Lah terus apanya yang mau dicari? Padahal banding itu untuk mencari celahnya, untuk membela kliennya. Kalau banding ngapain? Mr. G, saya tambahin dikit. Saya pernah sampaikan di komannya bangsa termasuk Mr. G juga. Saya bilang bahwa saya sangat prihatin dengan namanya P itu. Perjalanan panjang selama 20 tahun dalam proses ini keamanannya bisa dijaga nggak tuh? Justru pernah saya ingatkan kan sama saya kan ini apa namanya? Ini kalau ini hitung-hitungan ini berbahaya ini anak ini. Oh bahaya. Kan bahaya nih. Kenapa? Satu-satunya yang didengar cuma dia. Iya. Dia mau ngomong, mau saja ini, baru mau ngomong aja ini sudah berbahaya. Namanya kaburator bang. Iya, jangan sampai dia belum sempat menikmati hukumannya. Iya kan? Jangan sampai belum sempat menikmati hukumannya. Karena ini berbahaya ketika dia sudah mulai nyentil sedikit. Ini saja saya ngomong tadi bilang sudah bersiul, bahaya ini. Bahaya. Iya, makanya aku udah imbau di sana, hati-hati untuk petugas di sana, jangan sampai ada sesuatu yang masuk, kemudian ini karena ada misi nih. Kita ini kan belum selesai. Jadi kalau kawan-kawan sudah mengatakan bahwa ini udah selesai, ngapain? Untuk maaf saja ini proses yang harus dilalui dalam hukum kita ya begini nih. Ketika divonis di pertama itu pengacara wajib melakukan banding, wajib bagi untuk membela kliennya. Tapi kalau ada pengacara yang mengatakan sudahlah, itu terdakwanya itu mana itu? Jadi gini Mr. G, pengalaman yang pernah kita alami di penjara itu tidak ada cerita bahwa dijaga atau diwaspada, nggak ada karena super bebas. Ya. Dan persoalan yang paling sulit adalah dimakan sama minum sama rokok. Itu aja yang membunuh kita. Iya, aku tahu itu. Karena Jangan sampai si Prio ini dia apa? eng. Ah. Ini lah kasih itu ada martabak. Itu kan jarang-jarang orang makan martabak di dalam kan. Martabak apa itu, terus wah enak nih gitu kan. Wah bahaya itu. Martabak, nasi padang. Oke lah, kita meningkat sedikit. Jika saja seseorang menjadi terdakwa, harapannya adalah dibela. Ya, pembelaan itu bukan berarti membebaskan, bukan, tetapi minimal dalam undang-undang pun ada itu. Minimal adalah meringankan. Jika saja ada seorang terdakwa yang mengatakan sudah divonis, kemudian itu udah bagus, udah mantap, itu terdakwa pasti nangis dalam hatinya. Lu kamu ini saya harapkan untuk membela saya supaya hukuman saya ringan. Kok sekarang ini kamu mengatakan bahwa
vonis yang jatuhkan kepada saya sudah bagus, sudah mantap. Artinya kamu itu tidak membela saya, itu sadar itu dia sadar. Nah terus upayakan untuk banding. Banding itu harusnya mendapatkan sesuatu kelemahan di situ. Ada apa harus orang banding itu? Orang banding itu karena tidak terima atas putusan hakim. Nah lebih lucunya lagi banding, tapi ini putusan hakim sudah bagus, sudah mantap. Artinya kasihanlah terdakwanya itu. Alih-alih banding untuk membela, tapi bandingnya justru sudah mantap. Iya kan? Banding itu kan untuk membela, untuk mencari celah hukumnya. Jadi gini Bang, Bandingnya mantap ya sudah. itu namanya kegagalan kuadrat. Karburator pun rusak. Iya kan? Akibatnya 20 kilo jalannya. Banding pun tetap masih dipertahankan untuk tetap jalan 20 kilo. Ini kan repot. Ya. Ini Ros kasih masuk, kasih naik nih, Bang Simi nih. Bang Ai naik Bang Ai supaya aku dikontrol. Ini aku masih terkontrol Pak, sudah lewat nih. Diam doang bang Bang Ai multi Bang Ai. Karena kalau saya tidak dikontrol ini saya kemana-mana ini, saya biasa juga ember bocor juga. Gitu. di akun saya terdeteksi kok, tenang aja. Akun tuyul mereka. Iya, habis itu ditayangkan ke YouTube kan sama aja. Ada itu saya nonton YouTube-nya Bang Digo itu keluar juga, nggak ada ranking nggak ada. Iya kan nggak bisa dipotong kan kata-kata kan. Nggak bisa. Betul. Jadi saya nggak apa-apa ya, hanya saya kekhawatiran saya itu begitu. Cobalah teman-teman cermati, ketika seseorang mengatakan bagus, tapi di sisi lain tidak terima, itu konsisten apa enggak? Itu kontradiktif kan? Betul. Tadi saya ngatakan begini, makananmu ini bagus sekali, enak, ini bagus. Tapi di sisi lain dia mengatakan ini dong, ditambahin ini dong, tambahin itu, artinya kan nggak sesuai dengan makanan itu. Iya. Kalau bagus ya udah bagus, nggak usah ditambah-tambahin kan begitu. Tapi kan beda ini, sudah dimakan, sudah bagus, tapi mencela untuk diperbaiki. Ya sama dengan Pauman ini, begitu divonis bagus, udah ini sudah sesuai dengan fakta, Coba disadari itu omongan itu, sudah sesuai dengan fakta, sudah bagus, hakimnya tegas, contohnya begitu nih, jaksanya sudah mantap, tiba-tiba banding. Ini dia itu namanya Bang. Dia bela hakim sama jaksa apa bela terdakwa? Nah itu dia tadi saya omongin kan, makanya harus konsisten. Oke lah, begitu aja dari saya. Ya, dari saya. Kenapa kalau panjang-panjang nanti bisa bocor nanti. Silakan. Digo. Ada apa lagi Digo kemarin hasil pantauan? Apa ya tadi mulanya malah lupa. Gini Mr. J. Kan selebret HP Ririn dan Priyo itu kan dari Mabes dan dari lapor itu kan utuh nih. Ternyata dugaannya di kejaksaan disortir. Itu disortirnya di kejaksaan atau di kepolisian ya? Nih HP ya. Saya kan sudah pernah bilang. Tapi dikit aja ya. HP hasil selebret itu ada memang yang dari sana betul. Tetapi tambahannya itu yang tidak dipahami oleh
hakim. Oke. Ada itu kaitannya dengan Kang Ai tahu banyak itu dengan pencarian ini, pencarian itu muncul di luar itu. Ada yang handphone di apa yang namanya itu ya? Mode pencarian tapi orangnya ada di dalam. Misalnya nih ada di tanggal tertentu itu, tanggal berapa itu ya? Tanggal 18 kalau nggak salah. Ya, orangnya kan sudah di dalam, uang di dalamnya tanggal 8. Nah itu muncul tuh. Artinya siapa yang mengoperasionalkan handphone itu gitu Iya, kan? betul. Padahal orangnya ada di dalam. Itu ketahuan di situ. Makanya kemarin saya senang sekali. Apa saya senang? Rencananya ini mau nengok-nengok jendela. Ternyata dibukain pintu gerbang. Begitu. Nah, untuk bisa menjadi bukti baru tidak bisa sekarang. Karena yang membutuhkan bukti-bukti baru itu tidak dibanding. Iya, di PK. Kalau dihadirkan di situ sia-sia namanya. Paham ya? Paham. Berarti kan empat nama ini harus dicari dulu ya Mr. Ji untuk didakwa, divonis, baru dibawa ke PK kan gitu hasil putusan sidang itu apa gimana? Enggak gitu. Ini enggak gitu. Nah, ini kan sudah bersiul nih. Ini kamu main buka-bukaan. Ini kan sudah bersiul. Kalau bersiulnya itu itu semua tahu kok tempat-tempatnya. Nah berarti siolannya ini sesuai dengan keterangan dia di awal ya, kurang lebihnya. Iya. Aku ini lagi bingung nih nyari korek. Bagusnya begini Mr. Ji, ada yang dekat sama Prio. Dia kan doktrin dia di dalam aja. Di dalam lapas. Ya itu yang jadi masalah. Makanya ini kan ada keinginan kan. Jadi gini. Oke, Prio itu sebenarnya protes. Kenapa begini? Kenapa diputusnya berat seberat? Kenapa begini jadinya? Kok nggak sesuai rencana? Itu protes Prio tuh. Prio itu protes. Coba di mute dulu biar ini. Prio itu protes. Janjinya begini kok jadinya begini. Janjinya begini kok jadinya begini. Nah, dia itu menangis di dalam. Apa di tengah-tengah tangisannya. Kok nggak sesuai dengan janji gitu. Makanya dia nyesel. Nyesel inilah dia bersiul. Sambil menangis sambil bersiul. Tolong dipraktekkanlah menangis sambil bersiul itu bagaimana. Nah, karena mereka dua orang ini kan terpisah toh. Terpisah tempat. Nah, penyesalan itu disampaikan oleh siapa? Oleh yang bersangkutan sendiri. Melalui siapa? Ya banyak orang kan di sana. Tapi itu Bang bisa sebenarnya kalau mereka pisah kamar atau pisah blok bisa kok. Yang penting si Prio mau disatukan lagi sama teman-teman yang lain. Bukan. Nanti juga sampai itu yang begituan sampai tuh. Nanti dikira ini. Nah, Gak apa-apa Bang. Biar tunggu dulu. Jangan kita bilang nggak apa-apa. Orang namanya rencana itu kan nggak begitu. Nanti dikirimi martabak, yang satu mau makan, yang satu enggak kan begitu. Enggak begitu ceritanya. Ceritanya itu ketika sudah ada niat untuk menyampaikan sesuatu, kemudian difasilitasi, dan itulah saya bilang adalah ya,
Ada. Kalau saya ada itu jangan ditanya lagi. Ada curhatan itu. Curhatan itu menyebut nama-nama itu. Menyebut nama-nama itu tuh bagaimana caranya dia itu supaya berkurang. Ya kalau berkurang harus ada nama-nama lain yang dihukum. Menyebut nama-nama itu dia nggak bisa sekarang. Maksudnya nggak bisa sekarang kenapa? Karena masih terikat dengan tadi. Makanya tadi kalau saya mengatakan bahwa harus diganti. Pertama, Maksud saya begitu Mr. G, diganti. alasannya pertama nggak ada untungnya. Kedua, janjinya bohong. Ketiga, dia tidak berpihak pada terdakwa. Udah itu aja. Itu keluarganya harus sadar itu. Yang bisa mengganti ini, niat ini ya keluarganya kalau ingin adiknya berkurang. Dan ini sudah dinyatakan sendiri oleh si P itu. Begitu. Ini benar ini kalau apa namanya terbuka semua ini ledakan ini. Bagaimana bisa misalnya Bang Ari terikat sama saya, masih terikat sama saya, kemudian Bang Ari berpendapat beda dengan saya, kan nggak mungkin. Tetap akan ditutupi karena ada ini. Tapi ada kan kemarin ada Kobal yang bagus sekali tuh. Dia bilang begini, sedangkan kliennya sendiri aja dilaporkan. Bener. Ada itu Komal kapan? Iya kan? Komal kemarin bisa dengar tuh. Iya. Kan nggak dicabut sampai sekarang, masih berjalan itu. Itulah mengikat sandranya di situ, menyandranya itu di situ. Iya, karena seketika dicabut, maka dia buat laporan baru, dia lanjutin laporan itu. Oke, begitu aja ya, mode senyap ya. Saya nggak lama-lama ya, nanti kebablasan ya. Oke, makasih Bang Mode Senyap Bersabtu Undri.